Jadi besar kemungkinan akan terjadi reversal atau pembalikan arah yang sebelumnya downtrend kini menjadi uptrend. Maka langsung saja kita buatkan trading plan. Sebelum itu kita perlu analisis terlebih dahulu IHSG. Jika dilihat pada chart, sejauh ini IHSG masih melanjutkan pola rectangle-nya, masih berada di dalam pola rectangle. Namun di Jumat telah terjadi penguatan. Untuk selanjutnya kita belum tahu akan menembus pola rectangle ini atau tidak. Namun sejauh ini masih di dalam pola rectangle-nya. Jadi bisa dikatakan IHSG sejauh ini masih sideways saja. Selanjutnya, kita akan lihat perkembangan emiten yang direkomendasikan pada minggu lalu. Emiten-emiten yang direkomendasikan pada minggu lalu meliputi TPIA, KOBX, ELSA, ARTO, BFITS, dan CEPIN. Yang pertama, TPIA. TPIA ditutup pada harga 8.050. Floating profit sekitar 7%. Selanjutnya KOBX. KOBX ini kita tidak entry karena tidak menyentuh titik entry-nya kita. Minggu lalu kita sepakat bahwa titik entry-nya berada di 330. Jika kita lihat pada chart, di sini terlihat jelas bahwa emiten KOBX tidak menyentuh titik entry di 330 karena tidak close pada titik tersebut. Terlihat jelas justru emiten ini berbalik arah dari garis resistennya. Jadi bisa dikatakan kita tidak entry pada emiten ini karena tidak sesuai dengan prediksi minggu lalu. Maka kita tuliskan saja skip. Emiten yang ketiga adalah ELSA yang harga terakhirnya berada pada harga 262. Profit sekitar 4% profit. Emiten ketiga adalah ARTO yang ditutup pada harga 19.000 dan profit sekitar 2%. Emiten kelima adalah BFITS yang ditutup pada harga 172. Profit sekitar 4%. Dan yang terakhir adalah emiten CEPIN yang ditutup pada harga 6.525. Profit sekitar 6%. Nah, dari emiten-emiten ini bisa kita simpulkan bahwa win rate-nya kita itu 100%. Jadi dari keseluruhan yang direkomendasikan, semuanya ini menghasilkan profit. Jadi langsung aja kita masuk kepada emiten-emiten untuk minggu ini. Untuk minggu ini, emiten yang direkomendasikan adalah Telkom, kedua BKSW, kemudian Wins, MTEK, MNCN, Bank, dan SCMA. Langsung aja kita analisis secara teknikal. Yang pertama, Telkom. Terlihat jelas pada chart, emiten ini telah menembus rectangle pattern-nya. Itu artinya dia akan melanjutkan tren bullish-nya. Selain itu, kalau kita lihat di dalam akumulasi, terdapat akumulasi yang cukup signifikan di dalam emiten Telkom ini, yaitu ada broker YU, DX, dan AK yang melakukan akumulasi. Khususnya broker YU yang melakukan akumulasi yang cukup signifikan. Dengan demikian, bisa langsung kita pasangkan trading plan dengan harapan akan melanjutkan harga mengikuti tren bullish-nya. Price reward ratio yang sangat proporsional sekitar 2,72 dan stop loss di sekitar 4% dan target profit sekitar
11%. Ada TP1 dan TP2, yang TP2-nya sekitaran 11%, yaitu di area resistennya. TP1 merupakan resisten yang paling dekat, sedangkan untuk TP2 resisten jauhnya. Seperti itu. Emiten yang kedua adalah BKSW dengan alasan karena telah mantul di area supportnya. Terlihat jelas pada chart telah mantul di area support. Dengan demikian, asumsi kita ia akan melanjutkan tren bullish-nya ke arah resisten. Maka langsung saja kita pasangkan trading plan dengan risk reward yang proporsional sekitar 2,88 dengan stop loss sekitar 8% dan target profit sekitar 25%. Strategi yang digunakan di sini adalah buy on support dan sell on resistance. Emiten yang ketiga adalah PNIS. Jika kita lihat pada chart, emiten ini akan menuju garis resistennya. Dengan asumsi ia akan menembus garis resisten tersebut sehingga garis itu akan menjadi garis support. Dengan demikian, kita bisa masuk di area support dengan asumsi dia akan melanjutkan tren bullish menyampai garis resisten yang ini. Mengapa? Kalau kita lihat pada volume, ini juga masih di atas rata-rata dan beberapa hari terakhir juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, jika kita lihat dari akumulasinya, terdapat broker LG, BK, dan SQ yang mengakumulasi emiten ini. Maka besar kemungkinan emiten ini akan menembus garis resisten sehingga kita masuk di saat harga telah menembus garis resisten tersebut. Jadi jangan entry di garis resisten ini, tapi kita bisa tunggu setelah menembus garis resisten tersebut. Maka titik entry yang paling tepat itu sekitar 220 dengan risk reward ratio sekitar 4, di mana target profit di area resisten itu 24% dan stop loss dibuatkan tipis di bawah garis support ini sekitar 6%. Emiten berikutnya ialah MTEK. Dengan alasan emiten ini telah mantul di area support. Candle sebelumnya menunjukkan adanya doji, kemudian pada hari Jumat kemarin konfirmasi terjadi pemantulan. Dengan demikian, ini mengindikasikan akan terjadi pemantulan dan menuju resistennya. Selain itu, terdapat volume dan indikator yang sangat support dengan emiten ini. Volume yang di atas rata-rata dan garis MA dan MACD yang semakin mengarah ke atas. Di samping itu, jika kita lihat pada akumulasi, broker DX dan AK, kemudian juga KZ, melakukan akumulasi pada emiten ini. Jadi besar kemungkinan akan terjadi reversal atau pembalikan arah yang sebelumnya downtrend kini menjadi uptrend. Maka langsung saja kita buatkan trading plan dengan risk reward yang proporsional sekitar 3,7. Stop loss-nya kita buatkan di bawah garis support untuk jaga-jaga akan tembus garis support tersebut. Sedangkan untuk TP kita buatkan 2, TP1 di area resisten terdekat dan TP2 di resisten yang terjauh sekitar 30%. Emiten yang berikutnya ialah MNCN dengan alasan bahwa emiten ini telah terjadi yang namanya reversal. Sudah konfirm akan terjadi yang namanya reversal. Karena di area support telah terjadi pembalikan arah. Dengan demikian asumsi kita bahwa emiten ini akan melakukan yang namanya trend bullish menuju garis resistennya. Selain itu, jika kita lihat pada akumulasi atau distribusinya, terdapat broker YU, GR, dan OD yang melakukan akumulasi besar-besaran gitu. Jadi besar kemungkinan ini akan melanjutkan uptrendnya seperti itu untuk emiten MNCN ini. Sedangkan untuk garis MA dan MACD-nya juga sangat support. Maka dengan demikian langsung aja kita buatkan
trading plan dengan risk reward ratio sekitar 3, dan ini angka yang sangat proporsional, di mana stop loss-nya kita buatkan di bawah area garis support dan targetnya itu di area resisten sekitar 15%. Emiten berikutnya adalah bank. Emiten ini terlihat telah menembus garis resistennya, dan beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di Jumat kemarin ditutup dengan candle yang membesar daripada candle sebelumnya. Itu artinya adanya permintaan yang semakin besar. Dan besar kemungkinan emiten ini akan melanjutkan tren bullish-nya menuju garis resisten yang ada di atas ini. Selain itu, jika kita lihat pada sisi akumulasinya, terdapat broker AK dan BK yang melakukan akumulasi secara besar-besaran. Dengan demikian, ini mendukung analisis teknikal kita, sehingga besar kemungkinan emiten ini akan menuju garis resistennya. Maka langsung saja kita buatkan trading plan, di mana risk reward rasionya sangat besar, sekitar 8,1. Dengan stop loss kita buatkan tipis di area garis di bawah area garis support untuk jaga-jaga terjadi yang namanya false breakout di sini. Sedangkan untuk target profit kita buatkan di area resisten dengan persentase sekitar 24%. Emiten yang berikutnya adalah SCNA. Alasannya karena emiten ini telah melakukan konfirmasi pemantulan dari tren sebelumnya, yaitu downtrend. Dengan asumsi dia akan melakukan yang namanya pemantulan menjadi uptrend atau trend bullish. Ini juga didukung dengan beberapa candle hijau yang semakin membesar. Itu artinya adanya dorongan permintaan yang semakin besar. Hal ini juga didukung dengan indikator dan volume yang sangat support terjadinya pemantulan menuju uptrend pada emiten ini. Di sisi lain juga kalau kita lihat pada sisi akumulasinya, terdapat broker AK, KK, dan AZ yang melakukan akumulasi secara besar-besaran, khususnya untuk broker AK. Ini mengakumulasi dengan sangat signifikan dibandingkan broker-broker lainnya. Jadi besar kemungkinan emiten ini akan melakukan trend bullish menuju area resistennya. Maka langsung kita buatkan trading plan dengan risk reward ratio sekitar 3,5. Itu merupakan angka yang sangat proporsional dengan stop loss di area titik terendah candle sebelumnya untuk jaga-jaga terjadinya yang namanya kelanjutan tren bearish-nya ini, seperti itu. Itu untuk jaga-jaga, siapa tahu analis ini terjadi kesalahan. Namun untuk targetnya, target profitnya, kita buatkan di area resisten. Area resisten terdekat itu menjadi TP1 dan resisten terjauh itu menjadi TP2, di mana area target profitnya persentasenya sekitar 22%. Saya rasa demikian. Silakan didengarkan secara cermat, jangan langsung di-HK saja. Begitu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.